Adik-adik, bertemu lagi nih kita di ibadah sekolah minggu GKJ Gandekan Solo Timur. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa kan? Nah, tiba saatnya kita akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini dengan tema Allah memeliharamu, diambil dari ayat Keluaran 16 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Sekarang kita akan menyanyikan lagu pujian pembukaan Hatiku Penuh Nyanyian. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena kami pada hari ini boleh ada sampai saat ini Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan, yang rindu untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Engkau siapkanlah setiap anak-anak-Mu ini, setiap hati kami, untuk kami bisa memuji, menyembah, dan dapat mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mengucap syukur buat setiap berkat-berkat yang Tuhan Yesus sudah limpahkan di dalam hidup kita. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam bentuk persembahan. Persembahan dapat diberikan kepada guru sekolah minggu di wilayah masing-masing, ataupun juga bisa dititipkan di kantor gereja pada jam kerja. Mari kita memberikan persembahan dengan menyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin
satukan di dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, ini Tuhan kami kembali kepada tahta-Mu yang kudus Bapa. Kami mengucap syukur buat setiap berkat-berkat yang Tuhan Yesus sudah limpahkan di dalam hidup kami hari lepas hari Tuhan. Bapa, dan Kau memberkati persembahan yang sudah kami berikan ini Tuhan. Bila persembahan ini boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau memberkati orang-orang yang Kau pilih untuk mengelola persembahan ini. Bila persembahan ini hanya untuk kemuliaan, keagungan Kerajaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan memuji nama Tuhan. Yesus sayang semua. Keluaran 16 ayat 2-8. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati, artinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka aku coba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu, berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan memberi kamu makan daging pada petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Ayat 9-15. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah Tuhan dalam awan. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyung-duyung burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletak embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah
pada permukaan, pada gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihat, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anakmu Sekolah Minggu GKJ Ngandikan Solo Timur bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati telinga kami, berkati hati kami, boleh mendengarkan firman-Mu dan boleh menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita kembali mengingat cerita sekolah minggu kemarin. Menceritakan tentang apa? Tentang Nabi Musa yang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nabi Musa dan seluruh rakyat Israel setelah menyeberangi Laut Teberau dengan membelah Laut Teberau, akhirnya mereka sampai di Gurun Sin. Di Gurun Sin ini tempatnya sangat tidak enak adik-adik. Di sana apa? Tanahnya berpasir, banyak semak duri, banyak binatang buas, dan cuacanya sangat ekstrim adik-adik. Kalau siang itu sangat panas sekali, tapi kalau malam itu dingin sekali. Nah, cuaca seperti itu membuat rakyat Israel tidak nyaman. Mereka juga susah mencari makan. Misalnya, adik-adik berada di tempat seperti itu. Bagaimana? Apa yang akan dilakukan adik-adik? Nah, ini jadi pertanyaan. Lalu bagaimana rakyat Israel dan Nabi Musa saat berada di Gurun Sin ini? Mau tahu ceritanya? Kita simak ya video berikut ini. Roti dari surga. Orang-orang Israel mengikuti Musa ke padang gurun. Tetapi tidak ada yang bisa mereka makan di sana. Mereka menggerutu kepada Musa dan berkata, lebih baik kita tinggal di Mesir saja seperti dulu. Di sana kita dicukupkan dengan makanan kita. Daripada di sini kita akan mati kelaparan, kata mereka. Semua orang kelaparan. Musa lalu meminta kepada Tuhan untuk membantu mereka. Tuhan pun berjanji akan mengirimkan roti dari surga untuk dimakan oleh orang-orang Israel. Keesokan paginya, seluruh tanah ditutupi dengan sesuatu yang kecil dan bundar. Wah, roti dari surga, kata mereka. Ya, itu adalah mana. Tuhan telah mengirim mana untuk mereka makan. Bangsa Israel lalu mengisi keranjang mereka dan membawa mana itu ke kemah mereka untuk dimasak. Rasanya seperti biskuit madu. Tuhan berkata agar orang Israel mengambil secukupnya untuk sehari saja. Jangan berlebih dan jangan bersisa. Tetapi ada juga yang tidak taat. Mereka mengambil lebih dan menyimpannya. Keesokan harinya, mana yang bersisa itu penuh dengan cacing. Musa pun marah dan menegur mereka. Pada hari yang ke-6, Tuhan memberitahu Musa agar menyuruh bangsa Israel untuk mengambil mana dan mencukupkan selama 2 hari. Karena besok adalah hari istirahat. Itu adalah hari untuk berterima kasih kepada Tuhan.
Mereka lalu menyimpan mana itu untuk 2 hari. Tetapi kali ini tidak ada cacing di sana, meski disimpan sampai esok harinya, karena Tuhan yang memerintahkannya. Tuhan memelihara orang-orang Israel dengan menurunkan roti dari surga. Demikian juga Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita perlukan, makanan dan minuman setiap hari. Tapi ingat, Tuhan juga tidak suka melihat anak-anak yang menyisakan makanannya. Nah, ambillah makanan secukupnya dan habiskanlah. Dengan begitu, kamu sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan lupa selalu mengucap syukur atas makanan, minuman yang Tuhan berikan. Nah, tadi kita sudah melihat video tentang cerita Nabi Musa dan rakyat Israel saat berada di Gurun Sin. Semoga adik-adik bisa mengambil hikmah, bisa mengambil sesuatu yang baik yang bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik setiap harinya, sehingga adik-adik boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang bisa diandalkan dan boleh menjadi contoh bagi semua orang. Baiklah, sekarang kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah mengerti akan firman-Mu. Dan Tuhan, saat ini kami berdoa kiranya Engkau memberkati kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang baik yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan ya, bahwa Tuhan Yesus itu sayang sekali dengan anak-anaknya. Tuhan memperhatikan, mempedulikan, Tuhan melindungi, dan juga Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Untuk itu, kita juga diajak untuk saling mengasihi, saling menyayangi teman-teman kita, sesama kita ya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan, masih ada sukacita kan? Untuk itu, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini dengan memuji nama Tuhan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir,